Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang metodologi penelitian. Seri ini akan terbagi ke dalam beberapa video lain yang lebih pendek. Seri ini akan dikhususkan untuk teman-teman yang berada di level S2 terapan atau Master in Business Administration. Walau demikian, teman-teman dari jurusan lain atau strata pendidikan yang lain mudah-mudahan bisa mengikuti. Oke, pertama-tama sebelum kita masuk ke bagian metode penelitian itu sendiri, saya akan mengulas sedikit tentang critical thinking, karena bagian ini sesungguhnya yang menjadi dasar bagi sukses atau tidaknya sebuah penelitian. Kadang-kadang mahasiswa itu terjebak pada teknikalitas, pada operasionalisasi, tapi sering melupakan fondasi dasar dari penelitian itu sendiri. Dan critical thinking sebetulnya sangat membantu sekali untuk membuat atau menyusun penelitian itu dengan lebih baik. Oke, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah dasar-dasar critical thinking, kemudian bagaimana cara kita membaca dengan baik, kemudian bagaimana kita menyusun argumen, membuat penalaran, dan kegagalan-kegagalan logika yang sering kita jumpai dan kita lakukan. Kemudian kita akan masuk ke bagian writing atau penulisan, dan kita akan tutup dengan wrap up dan ringkasan. Oke, masuk dulu ke bagian yang pertama. Jadi saya akan mulai dengan menampilkan kutipan dari Steven Pinker, seorang psikologis, linguis, dan profesor dari Harvard University. Beliau mengatakan bahwa educated people itu harus mampu menyampaikan gagasan yang kompleks dalam ucapan maupun dalam tulisan. Mereka harus mampu mengapresiasi bahwa sebuah pengetahuan itu merupakan komoditas yang sangat berharga, sehingga kita harus mampu memisahkan antara fakta yang diperoleh dari observasi atau eksperimen yang mendalam dibandingkan dengan sesuatu yang berupa dugaan, prasangka, rumor, atau wisdom yang tidak teruji kebenarannya. Mereka juga harus mampu membangun penalaran secara logis, mungkin menggunakan statistik, lalu menghindari fallacy atau kecacatan, kegagalan dalam berpikir, juga bias-bias yang sebetulnya sangat melekat dalam pemikiran kita. Educated people juga harus mampu berpikir kausal, sebab akibat, kemudian bisa memisahkan antara sesuatu yang sifatnya magic dengan sesuatu yang jelas, yang nalar atau logis. Lalu mereka juga bisa membedakan antara causation, sebab akibat, dengan korelasi, maupun coincidence atau kebetulan. Mereka juga harus paham bahwa manusia itu sangat lekat dengan fallibility, bahwa mereka itu ringkih, ada kesalahan dalam pemikiran, bias, heuristik, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga harus mampu mengapresiasi orang-orang yang punya pendapat berbeda atau berseberangan mungkin, dan tidak serta-merta dengan mudah kita nilai atau anggap mereka sebagai seseorang yang bodoh atau evil. Kemudian yang terakhir juga adalah bahwa kita berusaha untuk mengubah pemikiran atau pemahaman orang lain dengan cara-cara yang persuasif, bukan dengan cara-cara intimidasi atau demagog, menggunakan kekerasan, menggunakan kekuasaan, dan lain sebagainya. Hal yang serupa juga dinyatakan oleh Noam Chomsky, linguis, kemudian filsuf, political activist juga, merupakan profesor dari MIT. Beliau mengatakan bahwa well-educated person itu adalah orang-orang yang berada dalam posisi yang selalu mencari, membuat, menyusun ilmu pengetahuan berdasarkan sumber-sumber yang mereka miliki. Kemudian dari sumber-sumber itu mereka berusaha untuk mengapresiasi, kemudian membuat analisis yang komprehensif. Well-educated people atau well-educated person juga diharapkan mampu mencari informasi yang benar, mampu membangun pertanyaan yang sungguh-sungguh, kemudian bisa mempertanyakan doktrin-doktrin
standar yang ada, bisa menemukan jalannya sendiri, bisa menyusun pertanyaannya sendiri, dan membangun jalan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Ini adalah salah satu hal penting ketika kita akan melakukan penelitian, bahwa kita harus bisa menemukan pertanyaan yang worth pursuing, yang layak untuk dikejar, yang layak untuk dijawab. Kemudian mampu mengembangkan, membuka jalan untuk mencapai atau menjawab pertanyaan tersebut. Oleh karena itu, well-educated person juga berarti punya pemahaman, punya pengetahuan, kemudian tahu bagaimana dia harus menyimpan pengetahuan tadi di dalam pemikiran mereka, kemudian tahu kemana harus mencari, bagaimana mencarinya, bagaimana membuat pertanyaannya, bagaimana men-challenge sesuatu hal, kemudian bagaimana memproses itu semua secara independen. Dan di dalam perjalanannya, ketika mereka menemukan challenges atau tantangan-tantangan, mereka bisa mengatasinya dengan mudah. Mereka bisa mengembangkan proses self-education, self-inquiry, dan self-investigation. Baik itu dilakukan bekerja sama dengan yang lain, maupun dilakukan secara sendirian. Nah, ini adalah salah satu fundamental dari sistem pendidikan yang ada, bahwa seharusnya kemampuan ini bisa dieksploitasi sejak kita berada di level kanak-kanak sampai kita nanti berada di level graduate school. Dan orang yang seperti inilah yang sebetulnya disebut sebagai seseorang yang well educated. Oke, hal yang serupa juga dinyatakan oleh Albert Einstein. Beliau mengusung konsep Gedanken eksperimen atau Gedanken Erfahrung, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah thought experiment, yaitu eksperimen yang dilakukan secara konseptual, bukan eksperimen yang dilakukan di dalam lab atau di dalam dunia nyata. Kalau kita kembali ke awal tahun 1900-an, pada saat itu ilmu pengetahuan belum berkembang seperti sekarang, teknologi juga belum semaju seperti saat ini, sehingga laboratorium yang tersedia juga belum mempunyai alat-alat secanggih apa yang kita miliki saat ini. Oleh karena itu, Einstein melakukan eksperimen tadi bukan di dalam laboratorium beneran, tetapi di dalam kepalanya, di dalam pemikirannya. Dan dari situ dia bisa menemukan konsep teori relativitas yang sangat terkenal. Beliau mengatakan di tahun 1922, I was sitting on a chair in my patent office in Bern, suddenly a thought struck me. Jadi ketika kita sedang melakukan sesuatu atau memikirkan sesuatu, kemudian muncul ilham, muncul pemahaman, atau muncul ide, gagasan dalam pemikiran kita. Pemikiran yang sederhana ini kalau dieksploitasi atau dieksplorasi lebih lanjut, bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dalam kasusnya Einstein, ini bisa menghasilkan teori gravitasi. Hal ini membuktikan bahwa sesungguhnya pemikiran manusia, otak kita itu punya kapasitas yang sangat hebat. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan baik. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam definisi apa itu critical thinking. Menurut Richard Paul dan Linda Elder, critical thinking adalah seni untuk menganalisis dan mengevaluasi sebuah pemikiran, kemudian berupaya untuk memperbaiki atau meningkatkan pemikiran tersebut. Seorang critical thinker itu akan mempertanyakan sesuatu, mengungkap sebuah masalah, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian datang dengan kesimpulan dan solusi yang lebih baik. Orang-orang yang disebut sebagai critical thinkers juga umumnya punya pemikiran yang terbuka, open-minded, kemudian berusaha untuk men-challenge, menantang ide-ide yang sudah mapan. Mereka juga umumnya orang-orang yang self-directed, self-discipline, self-monitor, dan self-corrective, seperti tadi yang disampaikan oleh Steven Pinker maupun Noam Chomsky. Kemudian menurut Kaye, critical thinkers adalah tentang kemampuan untuk berpikir secara jernih, tentang kemampuan untuk mengembangkan mental habit,
kebiasaan untuk menguji logika kita maupun logika yang dianut oleh orang lain. Kemudian menurut Daniel Willingham, critical thinking itu terdiri dari proses pemikiran reasoning atau penalaran, kemudian making judgment, membuat justifikasi, dan problem solving atau mengatasi masalah. Adapun menurut dictionary.com, critical thinking adalah tentang proses pemikiran yang disiplin, yang jernih, yang rasional, yang terbuka dan didasarkan pada evidence atau bukti yang nyata. Oke, kenapa kita harus berpikir secara kritis? Jelas bahwa kalau kita bisa berpikir dengan jernih, dengan kritis, dengan teruji, maka kita bisa bertindak dengan lebih efektif di dunia kita, di pekerjaan kita, di kehidupan kita, dan seterusnya. Persis seperti tadi dalam konteks Albert Einstein misalnya, dengan berpikir kritis, beliau bisa menghasilkan teori-teori yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Selanjutnya, pemikiran kita juga sesungguhnya merupakan aset yang begitu berharga. Dan critical thinking ini adalah proses untuk mengeksploitasi, mengambil keuntungan, memanfaatkan dari kemampuan otak kita, yang harapannya nanti bisa membawa kita kepada kebenaran yang hakiki. Kemudian, thinking itu sendiri bisa membantu kita untuk memenangkan sebuah pertarungan yang sedang kita jalankan, baik itu dalam hal misalnya persaingan bisnis, atau di dalam pekerjaan, atau di dalam kehidupan sehari-hari, dan seterusnya. Kalau kita bisa berpikir dengan baik, menyampaikan gagasan kita dengan baik, bisa menulis dengan baik, bisa berbicara dengan baik di depan publik, dan seterusnya, maka secara teknis tidak ada yang bisa menghalangi kita. Dan ini sesungguhnya adalah inti dari apa itu sebuah universitas, yaitu mengajari kita, mengajari manusia, mengajari mahasiswa untuk lebih artikulatif, dan membantu mereka untuk berpikir secara lebih kritis. Nah, yang perlu didasarkan atau yang perlu diingat kembali adalah bahwa critical thinking itu tidak melulu tentang orang yang rese, atau orang yang kepo, atau orang yang bawel, yang selalu mengkritik segala sesuatu hal. Critical thinking ini ditujukan pada bagian-bagian tertentu atau aspek-aspek tertentu saja. Tidak semua aspek kehidupan kita akan kita kritisi satu persatu. Itu akan membuat kita menjadi orang yang annoying atau menyebalkan. Kemudian critical thinking itu juga tidak diasosiasikan sebagai kelompok-kelompok yang non-konformis, kelompok-kelompok yang outlier, atau mereka yang ada dalam organisasi politik yang radikal, yang selalu mengkritik pemerintah dan lain sebagainya, yang mendorong kepada sesuatu hal yang berbau anarkis, yang anti-mainstream, dan lain sebagainya. Critical thinking bukan tentang itu. Nah, yang perlu diingat kembali adalah bahwa critical thinking itu adalah tentang bagaimana menggunakan logika yang baik. Dengan mempelajari prinsip-prinsip dasar ini, logika-logika yang baik ini, kita akan semakin kecil kemungkinannya untuk ditipu atau dibohongi atau dibodohi oleh logika-logika yang kacau, logika-logika yang tidak nyambung, logika-logika yang absurd. Dan dengan memiliki kemampuan critical thinking, maka kita akan lebih siap untuk mengembangkan posisi-posisi yang lebih cerdas, yang lebih baik, terutama ketika kita menghadapi isu-isu yang sangat penting. Oke, langkah awal untuk melakukan critical thinking sebetulnya sederhana. Kita bisa awali dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan dasar. Dalam jurnalistik, kita kenal 5W1H, who, what, where, when, why, dan how. Ini pertanyaan yang diajukan untuk menggali sebuah fakta atau informasi yang ada di depan kita. Umumnya kita hanya fokus pada who, what, where, when, dan how. Kenapa? Karena fakta atas pertanyaan-pertanyaan ini atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini biasanya berupa jawaban yang sifatnya definitif, pasti. Kemudian
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diingat, bisa di-memorize, sehingga tidak membutuhkan proses pemikiran atau proses penalaran yang mendalam. Tapi hal ini akan menjadi berbeda ketika kita mulai mempertanyakan why. Sebagai contoh, kalau kita hanya fokus pada pertanyaan misalnya where is the capital of Indonesia? Di mana ibu kota Indonesia? Jawabannya pasti, jawabannya definitif. Tapi ketika kita coba mempertanyakan why, mengapa sih Jakarta? Mengapa tidak Surabaya? Mengapa tidak Jogja misalnya? Mengapa dipilih Jakarta di masa itu? Apakah pilihan ini adalah pilihan yang disengaja atau pilihan yang mungkin warisan dari penjajah zaman dulu? Atau ada alasan-alasan lain di balik pemilihan kota Jakarta misalnya? Nah, dengan mempertanyakan why, kita bisa masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi atas suatu fakta atau informasi yang ada di hadapan kita. Contoh lain misalnya how. How long does it take to earn college degree? Apa sih yang dibutuhkan? Bagaimana cara untuk kita bisa mendapatkan college degree? Jawabannya jelas, kalau di level sarjana ya berarti kita harus menempuh pendidikan selama 4 tahun atau setara dengan 144 SKS. Tapi ketika kita mulai mempertanyakan why, kenapa harus 144, kenapa tidak 140? Mengapa tidak 150 misalnya? Atau bahkan 100 saja? Apakah 144 itu bisa menjamin seorang mahasiswa misalnya ketika mereka lulus akan siap untuk masuk dunia kerja atau siap untuk masuk ke masyarakat? Apakah 144 SKS tadi harus ditempuh dalam waktu 4 tahun? Mengapa tidak misalnya dipadatkan saja jadi 3 tahun misalnya? Atau diperpanjang lagi malah, diulang lagi supaya lulusnya menjadi lebih lama, 5 tahun atau 6 tahun misalnya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu akan muncul ketika kita mulai mempertanyakan why. Atau contoh lain misalnya, apa bahasa resmi yang digunakan oleh bangsa Singapura? Jawabannya jelas English atau orang bilang Singlish. Tapi ketika kita mulai bertanya why, mengapa kita tidak menggunakan bahasa Malaysia atau Melayu atau bahasa Indonesia? Karena kalau Anda perhatikan misalnya di daerah Asia Tenggara, sebagian besar bahasa yang digunakan itu masih mirip bahasa-bahasa Melayu. Bahkan di Thailand dan di Filipina, kita menemukan beberapa istilah atau kosakata yang masih ada kemiripannya dengan bahasa-bahasa Melayu. Tapi Singapura berbeda, mereka menggunakan bahasa Inggris yang benar-benar tidak ada hubungannya, tidak ada kaitannya dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini adalah contoh-contoh bahwa ketika kita mulai mempertanyakan why, kita akan masuk ke dalam fakta-fakta yang lebih dalam, informasi-informasi yang lebih dalam. Dan ini akan membuat kita, memacu kita, mendorong kita untuk berpikir secara lebih kritis. Nah, teman-teman sekalian, silahkan Anda pause dulu video ini, kemudian coba Anda lakukan exercise ringan, coba Anda buat 10 pertanyaan dasar saja yang Anda belum ketemu jawabannya sekarang. Misalnya, mengapa kita harus berjalan di sebelah kiri, mengapa kita tidak berjalan di sebelah kanan misalnya. Atau mengapa jarum jam itu bergerak selalu ke kanan, tidak bergerak sebaliknya ke kiri misalnya. Atau hal-hal lain yang mungkin belum bisa Anda jawab saat ini. Silakan pause dulu videonya, kemudian coba exercise, buat 10 pertanyaan semacam itu, lalu nanti kita kembali lagi ke video ini. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu tentang critical thinking yang lebih dalam. Secara umum tadi sudah disinggung di beberapa slide sebelumnya bahwa critical thinking itu terdiri dari judgment and decision making, kemudian rational thinking, dan yang ketiga adalah evaluating information. Critical thinking adalah proses yang deliberate, yang disengaja untuk menganalisis informasi dengan begitu dalam ya. Kemudian berusaha untuk membuat
keputusan atau judgement yang lebih baik. Untuk itu perlu namanya logika, penalaran, dan kreativitas. Dan critical thinking ini bisa diterapkan di banyak sekali situasi. Ini bisa membantu kita untuk memahami dunia yang ada di sekeliling kita. Dan ketika kita datang dengan sebuah ide atau gagasan, kita bisa menganalisisnya, kita bisa mengujinya, kita bahkan bisa menolaknya, atau datang dengan ide lain yang lebih baik lagi. Nah, yang perlu dicatat juga adalah bahwa kita sebetulnya selalu berpikir setiap hari. Tapi dari sekian banyak apa yang kita pikirkan, tidak selalu kita berpikir secara kritis. Bahkan ketika kita menghadapi masalah yang besar, atau keputusan-keputusan yang besar, kadang-kadang kita justru cenderung mengabaikan pemikiran yang kritis. Kita cenderung untuk mengambil shortcut, lalu membuat keputusan berdasarkan indikator atau hal-hal yang sebetulnya lebih remeh. Misalnya pada saat Anda membeli kendaraan, pada saat Anda memutuskan untuk tanda tangan KPR, membeli rumah, atau pada saat Anda memutuskan untuk pindah pekerjaan dan lain sebagainya, atau saat Anda memutuskan untuk menikah misalnya, kadang-kadang ada keputusan-keputusan yang tidak selalu dipikirkan secara kritikal. Faktor-faktor lain mungkin bisa jadi lebih mendominasi keputusan-keputusan tersebut. Oke, ada beberapa dasar yang bisa kita lakukan untuk berpikir secara kritis dengan jalan yang agak lebih dalam lagi. Kalau tadi kita mulai atau berangkatnya dari pertanyaan why, sekarang kita masuk lebih dalam lagi ke 5 strategi dasar. Misalnya yang pertama adalah comparing, kemudian yang kedua adalah contrasting, yang ketiga adalah analyzing, yang keempat adalah categorizing, lalu yang kelima adalah evaluating. Sesuai dengan namanya, comparing adalah tentang bagaimana kita mencari persamaan. Contrasting adalah bagaimana kita mencari perbedaan. Kemudian analyzing adalah bagaimana kita membagi sesuatu hal ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian categorizing adalah tentang proses mengidentifikasi, memasukkannya ke dalam kategorisasi yang lebih relevan. Kemudian evaluating adalah sesuatu yang terkait tentang baik, buruk, terkait dengan manfaat, nilai, keuntungan, kerugian, dan lain sebagainya. Di sini misalnya kita akan berusaha membandingkan antara Perang Dunia I dan Perang Dunia yang kedua. Dari persamaannya kita bisa lihat bahwa Perang Dunia I maupun Perang Dunia kedua fokusnya di Eropa. Keduanya sama-sama melibatkan Prancis dan melibatkan Jerman sebagai aktor utamanya. Kemudian perbedaan mendasarnya adalah bahwa misalnya di Perang Dunia I, Paris jatuh ke tangan musuh, di Perang Dunia kedua, Paris tidak sampai jatuh ke tangan musuh. Di Perang Dunia I tidak ada hubungannya sama sekali dengan Indonesia. Di Perang Dunia kedua, ada Jepang terlibat di dalamnya, kemudian ada faktor Indonesia juga di situ, karena setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Indonesia kemudian menyatakan kemerdekaannya. Selanjutnya, Perang Dunia I fokusnya hanya di Eropa saja, di benua Eropa secara umum, sementara di Perang Dunia Kedua, fokus arena peperangannya itu terjadi di wilayah Pasifik. Kemudian yang keempat, kita bisa kategorikan, kita bisa identifikasikan. Misalnya kita kenal perang yang sifatnya global, yaitu Perang Dunia I dan Perang Dunia Kedua. Mereka masuk ke dalam kategori ini. Tapi ada juga perang yang sifatnya lebih lokal atau regional. Misalnya perang yang terjadi di Afghanistan, kemudian perang Teluk, perang Vietnam, perang Irak, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam satu kategorisasi tersendiri. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi jenis yang ketiga, yaitu perang yang sifatnya internal. Misalnya perang sipil atau perang kemerdekaan dan lain sebagainya, yang fokusnya hanya dalam
dalam konteks satu negara saja, tidak sampai meluas ke luar. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam evaluating, strategi yang kelima. Di sini kita bisa menganalisis misalnya apa sih nilai-nilai baik atau manfaat dari Perang Dunia I atau Perang Dunia Kedua, atau apakah hal-hal yang buruk atau kerugian dari Perang Dunia I atau Perang Dunia Kedua. Kalau kita lihat sisi baiknya, misalnya Nazi berakhir, kemudian depresi besar juga berakhir, kemudian Perang Dunia mendorong lahirnya industrialisasi, munculnya PBB, kemudian gerakan-gerakan yang sifatnya mendorong perdamaian dunia, dan lain sebagainya. Tapi sisi buruknya, membuat jutaan orang meninggal dunia, kemudian adanya Holocaust, kemudian bom atom tercipta di Perang Dunia, kemudian setelah Perang Dunia berakhir juga ternyata masih berlanjut dengan Perang Dingin atau Perang Intelijen. Oke, teman-teman sekalian, sekarang silakan Anda pause lagi video ini, kemudian coba Anda analisis dua hal yang penting di sini. Misalnya Anda ambil saja dua hal yang ingin Anda bandingkan, kemudian silakan Anda lakukan 5 hal tadi: comparing, contrasting, analyzing, categorizing, dan evaluating. Lalu dari situ coba Anda periksa kembali, Anda lihat kembali fakta apa saja yang Anda peroleh, dan seterusnya. Baru nanti kita bisa balik lagi ke video ini. Sebagai contoh, misalnya Anda bisa menganalisis apa perbedaan antara susu yang berasal dari hewan dengan susu misalnya yang berasal dari nabati. Atau apa perbandingan antara sosialisme dan demokrasi, atau YouTube dengan Netflix, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke bagian reading atau membaca. Hal ini adalah sesuatu yang sering dianggap remeh karena membaca itu sesungguhnya bukan menjadi budaya kita, apalagi di masa sekarang. Saat ini semakin sedikit orang yang membaca. Kemudian membaca untuk pleasure, untuk kesenangan, untuk hobi, itu dianggap sesuatu yang minoritas. Sangat sedikit orang yang menyatakan bahwa hobinya adalah membaca. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda suka membaca, maka orang cenderung akan mengecap diri Anda sebagai seorang yang nerd, yang kutu buku. Hal ini juga diperparah oleh fragmented attention dan multitasking. Karena dengan adanya gadget, dengan adanya media sosial dan lain sebagainya, kita menjadi mudah untuk melakukan sesuatu secara bersamaan dalam hal yang beragam. Sehingga untuk mendapatkan pemikiran yang dalam, yang fokus, yang terkonsentrasi itu menjadi sangat sulit. Kemudian kalau kita bicara populasi secara umum, hanya sebagian kecil saja dari kita yang membeli buku. Kita lebih suka membaca artikel misalnya di internet atau media sosial dan lain sebagainya, tapi untuk membeli buku itu jarang sekali. Kemudian dari mereka yang membeli buku, hanya sedikit sekali yang membeli buku yang benar-benar serius, buku yang benar-benar berkualitas tinggi. Itu jumlahnya bisa dibilang sangat sedikit. Bahkan kalau Anda perhatikan saat sekarang ini, buku-buku yang berkualitas tinggi itu jumlahnya semakin sedikit. Banyak, bahkan kita bisa jumpai buku-buku yang sebetulnya hanya merupakan kumpulan tweet, atau buku-buku yang isinya ternyata lebih banyak gambar, sementara teksnya mungkin hanya 1 atau 2 baris saja. Kemudian membaca itu sendiri juga sudah dikalahkan oleh hal-hal lain atau aktivitas lain seperti YouTube, kemudian podcast, dan lain sebagainya. Nah, yang perlu diingat teman-teman sekalian adalah bahwa buku itu seperti potret, bukan seperti fotograf. Jadi kalau di fotografi digital, ketika Anda jepret, Anda ambil gambar, maka itulah yang akan muncul, dan itulah yang kemudian nanti akan
menjadi hasil cetaknya. Tapi dengan potret, dengan kamera analog, Anda akan mencuci film yang tadi Anda gunakan untuk menggambar atau untuk mengambil foto. Kemudian Anda akan mendapatkan layer demi layer. Jadi mungkin hari pertama akan muncul warna ini, hari kedua akan muncul warna yang berbeda, dan seterusnya, sampai nanti muncul gambaran yang utuh. Jadi walaupun fotonya hanya satu, jepretannya hanya satu kali, tetapi akan mendapatkan warna atau nuansa yang beragam. Buku itu analoginya juga kurang lebih seperti ini. Buku membuat kita bisa berpikir lagi, memikirkan lagi, dan masuk lebih dalam lagi. Dan ini tidak akan bisa Anda peroleh dari YouTube atau dari video. Ketika Anda membaca sebuah buku, bacaan pertama Anda mungkin sekian persen, tapi kemudian ketika Anda membaca ulang, Anda akan masuk lebih dalam lagi. Ketika Anda baca ulang lagi, Anda akan mendapatkan gambaran yang lebih dalam lagi, begitu seterusnya. Walau demikian, saya juga tidak menyatakan bahwa YouTube atau video maupun podcast adalah sesuatu yang buruk. Karena seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita bisa melakukan aktivitas multitasking dengan YouTube dan video. Misalnya sambil nyetir di jalan, Anda bisa mendengarkan podcast. Atau sambil Anda lari di treadmill, atau sambil Anda masak misalnya, Anda bisa mendengarkan e-book yang dibacakan, atau istilahnya adalah audiobook. Nah, yang perlu diingat teman-teman sekalian adalah bahwa pembaca yang efektif itu membaca sesuatu dengan kritis. Jadi perlu diingat bahwa kita harus selalu menganalisis bacaan kita dengan sistematis. Seorang yang merupakan pembaca profesional, ya, pembaca dengan jam terbang tinggi, pembaca yang punya pemikiran kritis, biasanya akan paham ketika ada sesuatu yang janggal, ketika ada sesuatu yang tidak lazim, atau ada sesuatu yang ganjil di situ. Oleh karena itu penting bagi kita ketika kita membaca, maka kita akan melakukan evaluasi, kemudian kita akan menguji informasi tersebut dengan sangat hati-hati. Misalnya, apa bukti-bukti yang digunakan untuk membuat atau mengusung klaim tersebut? Kemudian, adakah informasi yang mungkin disembunyikan atau tidak dinyatakan karena bisa menggugurkan atau membuat kontradiksi atas pernyataan tersebut? Kemudian, apakah kesimpulan yang diambil itu berdasarkan pada fakta atau hanya opini? Kalau berdasarkan fakta, apakah fakta itu relevan? Apakah fakta itu akurat? Kalau berdasarkan opini, apakah opini tadi bisa dijustifikasi? Apakah opini tadi bisa diterima? Apakah jangan-jangan ada logical flaws, kegagalan logika, atau cacat nalar, cacat berpikir misalnya? Oke, hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan ketika kita membaca adalah membedakan antara fakta dengan opini. Misalnya ketika saya menyatakan bahwa di luar sana suhunya adalah 30 derajat Celcius, hal ini adalah merupakan sebuah fakta, karena pernyataan ini berdasar pada informasi yang sifatnya objektif. Informasi ini juga berdasar pada data dan observasi, kemudian kita bisa verifikasi ulang. Kalau Anda tidak percaya dengan klaim saya, pernyataan saya, Anda bisa coba keluar, kemudian Anda bisa coba bawa termometer Anda untuk melihat apakah benar bahwa suhu di luar sana 30 derajat Celcius misalnya. Kemudian kalau Anda belum yakin, Anda bisa cek di internet, atau Anda bisa cek di situs-situs yang menunjukkan informasi tentang laporan cuaca, misalnya perakiraan cuaca. Anda bisa uji klaim saya tadi apakah sesuai dengan apa yang sudah dinyatakan oleh misalnya Badan Meteorologi dan Geofisika. Sebaliknya, kalau saya menyatakan bahwa di luar sana sangat panas, it is very hot, pernyataan ini adalah sesuatu yang sifatnya subjektif, karena sulit sekali untuk dibandingkan.
Ada orang-orang yang menyatakan atau berpendapat bahwa 30 derajat Celcius itu oke lah. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa 30 derajat Celcius itu panas, membuat berkeringat, membuat tidak tahan. Atau sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa 30 derajat Celcius itu mungkin masih terlalu rendah. Nah, karena sifatnya adalah subjektif, maka pernyataan ini menjadi sulit untuk diverifikasi. Dan yang perlu dicatat adalah, sebagai seorang pembaca, kita harus menguji, melihat, menganalisis informasi-informasi tersebut dengan hati-hati. Mana yang menjadi opini, mana yang menjadi fakta. Selanjutnya, fakta juga bisa menjadi sesuatu yang tidak akurat. Misalnya, data menunjukkan bahwa rata-rata nilai dari mata kuliah atau dari kelasnya Pak Ardi itu adalah 95, sementara rata-rata nilai dari Pak Budi itu adalah 85. Ketika kita mengatakan bahwa mahasiswanya Pak Ardi itu mendapatkan nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada mahasiswanya Pak Budi, ini adalah sebuah fakta. Tapi ketika kita nyatakan bahwa berarti Pak Ardi adalah dosen yang lebih baik dong, ini adalah opini. Kemudian kalau misalnya kita nyatakan bahwa karena nilai mahasiswanya Pak Ardi lebih tinggi, maka mahasiswanya Pak Ardi lebih pintar dong daripada mahasiswanya Pak Budi. Ini juga berarti opini, karena bisa jadi Pak Ardi mungkin memberikan nilai dengan lebih mudah, atau soal yang diberikan lebih gampang, atau mekanisme ujiannya mungkin terbuka, open book, dan lain sebagainya, sehingga memungkinkan mahasiswa mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kemudian kalau kita nyatakan fakta yang lain, Pak Ardi punya teaching experience yang lebih banyak daripada Pak Budi. Kemudian mahasiswanya Pak Ardi juga mendapatkan nilai yang lebih baik daripada mahasiswanya Pak Budi. Ketika kita nyatakan bahwa Pak Ardi adalah dosen yang lebih baik daripada Pak Budi, ini juga merupakan opini, walaupun opininya sedikit lebih kuat karena didukung dari fakta. Walau demikian, kita tetap harus kritis, kita tetap harus menguji pernyataan ini. Apakah benar bahwa Pak Ardi memang dosen yang lebih baik daripada Pak Budi? Apakah teaching experience itu berarti proses atau cara mengajarnya lebih baik? Kalau yang diajarkan misalnya mata kuliah yang sama, metode yang sama selama bertahun-tahun, mungkin tidak ada cumulative experience, mungkin tidak ada cumulative learning. Sebaliknya, kalau pengalamannya lebih singkat mungkin, tapi mata kuliah yang diajarkan berbeda, atau dosen yang bersangkutan mungkin mendapatkan banyak sekali pelatihan sehingga dia bisa melakukan eksperimen dan lain sebagainya. Walau pengalamannya mungkin lebih sebentar, tapi bisa jadi dia merupakan dosen yang lebih baik. Jadi ada banyak hal yang perlu kita kritisi atau kita pertanyakan lagi dari opini tersebut. Dan kalau ringkas, maka informasi itu bisa disajikan dalam bentuk fakta maupun dalam bentuk opini. Ketika informasi disajikan dalam bentuk fakta, maka informasi tersebut bisa diverifikasi. Informasi tersebut sifatnya objektif, berbasis pada data, observasi, statistik, dan lain sebagainya. Dia bisa jadi benar, tapi juga bisa jadi salah atau misleading. Dia bisa jadi benar, dia bisa jadi salah, atau bisa jadi malah misleading. Dan itu tergantung pada kita, pada pembaca untuk memverifikasi bukti-bukti tersebut. Selanjutnya, ketika informasi disajikan sebagai sebuah opini, kita tidak bisa melakukan verifikasi atas opini tersebut. Mungkin saja opini tadi berbasis pada fakta, tapi tetap saja sifatnya subjektif. Jadi sekali lagi, kembali kepada kita sebagai pembaca untuk menganalisis atau menguji statement yang sudah kita baca tadi. Oke, sebuah exercise lagi, silahkan Anda pause video ini, Anda baca pernyataan ini dengan baik, kemudian
Coba Anda definisikan mana yang merupakan fakta, mana yang merupakan opini. Apakah tulisan ini semuanya fakta, ataukah mungkin semuanya adalah opini? Kemudian sejauh mana artikel ini atau tulisan ini akurat? Sejauh mana artikel ini mungkin misleading misalnya? Silakan Anda pause video ini, kemudian Anda baca baik-baik. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah apakah opini itu selalu buruk? Tentu saja tidak demikian. Opini bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Opini bisa menjadi lemah ketika mereka hanya didasarkan pada pemikiran yang dangkal atau pengalaman pribadi atau judgement yang sulit untuk dijustifikasi. Tetapi, opini bisa menjadi kuat ketika dia didasarkan pada informasi atau fakta yang jelas. Semakin dia diperkuat atau didukung atau didasarkan pada factual information, maka opini tadi akan menjadi semakin kuat. Baik fakta maupun opini adalah bagian penting dalam ilmu pengetahuan dan pertukaran ide atau gagasan. Jadi kedua-duanya sama-sama penting, tapi perlu kita bedakan mana fakta yang tepat, mana fakta yang salah atau misleading, mana opini yang kuat, dan mana opini yang lemah. Baik opini maupun fakta akan membentuk sebuah pernyataan atau asersi. Asersi ini kemudian akan mendorong terciptanya sebuah kepercayaan atau belief. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa ada batasan-batasan tertentu yang tidak dapat kita tembus dari asersi dan belief yang kita miliki. Dalam ilmu pengetahuan, prinsip dasar yang dianut umumnya adalah skeptisisme dan empirisisme. Skeptisisme adalah berusaha untuk mengkritisi segala sesuatu, berusaha untuk melihat segala sesuatunya dengan skeptis, tidak serta-merta mentah-mentah menerima informasi apapun. Jadi harus diverifikasi terlebih dahulu. Sementara itu, empirisisme adalah pandangan bahwa segala sesuatunya harus didasarkan pada data atau informasi yang empiris. Apakah ada data yang mendukung? Apakah data itu diperoleh dari lapangan atau dari subjek yang benar-benar relevan? Apakah pengambilan datanya benar? Apakah proses analisisnya atau pengambilan keputusannya juga benar, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu harus kita analisis atau kita kaji dengan lebih dalam. Kemudian kembali kepada soal pernyataan dan asersi tadi yang selanjutnya membentuk kepercayaan. Oleh karena itu ada batasan-batasan tertentu yang tidak dapat kita lewati. Misalnya tadi kaitannya dengan agama, kaitannya dengan spiritual, kaitannya dengan surga dan neraka, dan seterusnya. Hal-hal semacam itu mungkin kita yakini benar adanya, tetapi kita belum bisa membuktikannya secara empiris. Dan kita tidak akan memperdebatkan masalah-masalah yang berada di luar batas tersebut. Hal-hal yang akan kita perdebatkan kaitannya dengan critical thinking adalah sesuatu yang berada di dalam paradigma empirisisme tadi. Jadi selama segala sesuatu itu bisa dibuktikan, bisa dianalisis, ada data dan informasi pendukung dan lain sebagainya, maka kita bisa berargu argumen di wilayah tersebut. Tapi ketika kita masuk ke wilayah-wilayah yang sifatnya spiritual, rohaniah, dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa melakukan perdebatan yang sifatnya kritikal. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi sebuah isu misalnya, sebagai contoh, saya berpendapat bahwa bank konvensional itu sesuatu yang buruk dan harus ditinggalkan. Alasannya apa? Karena alasannya mengandung riba. Alasannya adalah dilarang oleh agama. Kalau saya mengemukakan alasan semacam itu, maka diskusi akan berhenti, karena kita masuk kepada ranah yang belum bisa dibuktikan secara empiris.
Tapi kalau saya mengatakan atau saya berargumen bahwa bank konvensional itu buruk karena kinerjanya jelek, karena non-performing loan-nya sangat tinggi, karena spread bunganya tidak efektif, karena penyaluran kreditnya tidak menjangkau komunitas-komunitas UMKM dan lain sebagainya, maka di wilayah-wilayah itu kita bisa berargumen. Oke, dalam sebuah studi, peneliti menemukan bahwa 2/3 college senior gagal dalam grammar test. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia buruk. Kita bisa lihat bahwa kalimat pertama adalah sebuah fakta, karena peneliti melakukan studi, kemudian ada hasilnya, ada faktanya. Tapi kalimat yang kedua adalah merupakan opini, walaupun opini ini berusaha dikaitkan dengan kalimat pertama yang berupa fakta. Opini yang didasarkan oleh fakta masih berupa opini, walaupun sifatnya mungkin lebih kuat. Tapi di sini kita dituntut untuk tetap kritis. Misalnya kita harus mengajukan pertanyaan, memangnya tes itu seperti apa? Apakah grammar test bisa dianggap sebagai perwakilan atau proksi untuk menguji kualitas sebuah pendidikan tinggi di Indonesia? Atau jangan-jangan ada tes yang lain yang lebih tepat untuk mengukur kualitas tersebut? Jadi sekali lagi ini adalah opini yang lemah karena bukti yang ada tidak dengan kuat mendukung opini tersebut. Untuk mengetahui adanya opini, biasanya kita mengenal qualifying words. Dalam bahasa Inggris, kita misalnya kenal kata-kata seperti always, believe, all, could, every, likely, only, possibly, dan lain sebagainya. Di depan qualifying words ini biasanya akan diikuti dengan opini. Kemudian kita juga bisa melihat kata-kata yang mengandung bias. Misalnya amazing, beautiful, exciting, kemudian horrible, terrible, dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu umumnya mengandung opini, mengandung judgement, mengandung interpretasi dan emosi, sehingga bisa jadi sangat subjektif dan sulit untuk diverifikasi. Nah, teman-teman sekalian, yang harus diingat adalah bahwa opini yang didasarkan pada sebuah fakta lebih kuat daripada opini yang hanya berdasarkan pada feeling, pada penilaian individu, pada pokoknya, dan lain sebagainya. Walau demikian, opini yang didasarkan pada fakta tetap harus kita uji, tetap harus kita periksa lebih lanjut. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh langsung serta-merta sepakat pada pendapat seseorang, seolah-olah pendapat tersebut adalah fakta. Walaupun yang mengatakan opini tersebut adalah orang yang sifatnya superior, misalnya atasan kita di kantor, atau guru, atau dosen kita, dan lain sebagainya. Jadi tetap kita harus berusaha lebih kritis. Kemudian kita juga harus hati-hati karena judgement itu sifatnya rapid, cepat sekali menyebar dengan luas. Kemudian ada kecenderungan bahwa ketika seseorang punya opini tertentu, maka orang-orang di sekitarnya cenderung akan lebih cepat untuk menyetujui pendapat tersebut, tanpa melihat apakah ini benar-benar berdasarkan pada fakta yang benar atau tidak. Selanjutnya, ketika kita masuk ke dalam argumen, kita perlu memahami yang namanya struktur dasar. Umumnya, sebuah argumen itu akan diawali dengan klaim atau premis, kemudian ada klaim lagi atau premis lagi, baru setelah itu kita akan membuat kesimpulan. Argumen adalah seperangkat ide, seperangkat gagasan yang berusaha untuk mendukung sebuah poin, sebuah pesan yang ingin disampaikan. Sebagai contoh, Anda menyukai masakan Jepang. Kemudian di sini ada sebuah restoran sushi. Maka kesimpulannya adalah bahwa Anda pasti suka restoran sushi ini. Pertanyaannya adalah apakah argumen ini tepat? Argumen yang tepat, argumen yang kuat akan mendukung ide-ide Anda dengan baik. Dan kembali lagi ke pernyataan tadi bahwa
Premis yang pertama, Anda menyukai masakan Jepang. Kemudian premis yang kedua, di sini ada restoran sushi. Lalu kesimpulannya adalah Anda pasti suka restoran sushi ini. Ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan, misalnya Japanese food itu tidak hanya sushi, ada bento, ada ramen, ada berbagai macam makanan lain yang tidak hanya berupa sushi. Kemudian premis yang kedua, di sini ada sebuah restoran sushi. Restoran ini belum tentu menjadi sesuatu yang lantas serta-merta kita sukai, karena ada kaitannya dengan misalnya harga, mungkin harganya terlalu mahal, atau bisa juga dengan pelayanannya, mungkin harganya oke, tapi pelayanannya tidak memuaskan, karyawannya tidak ramah dengan pengunjung, dan lain sebagainya. Atau bisa juga terkait dengan mutu atau kualitas makanan yang ditawarkan. Walaupun mungkin harganya tepat, pelayanannya ramah, tapi kualitas makanannya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi adanya hal-hal tersebut membuat argumen atau kesimpulan yang Anda coba bangun menjadi argumen yang lemah. Ini adalah contoh lain, misalnya Bali punya cuaca yang panas sepanjang tahun. Kemudian premis yang kedua, Bali punya pantai-pantai yang indah. Ingat, di depan tadi beautiful adalah salah satu qualifying words yang umumnya nanti akan mengandung sebuah opini. Kemudian kesimpulannya adalah Bali merupakan best place for vacation. Tapi di sini kita juga perlu lihat baik-baik bahwa oke, Bali sepanjang tahun cuacanya panas, tapi tidak semua orang suka cuaca panas, bukan? Mungkin ada yang lebih suka cuaca dingin, mungkin ada orang-orang yang lebih suka naik gunung atau bermain ski misalnya. Kemudian kata beautiful beaches atau pantai yang cantik itu juga sesuatu yang sangat subjektif dan sulit untuk diverifikasi. Apakah kriteria pantai yang indah itu, apakah pantai yang indah itu hanya ada di Bali saja misalnya? Memangnya tidak ada tempat lain yang punya pantai yang lebih bagus daripada Bali misalnya? Jadi walaupun kita sepakat bahwa Bali merupakan tempat yang bagus untuk vacation, untuk liburan, walaupun kita sepakat dengan kesimpulan itu, kita tetap harus melihat atau menguji kembali argumen yang diajukan. Contoh lain misalnya handphone mengandung risiko yang cukup besar kepada penggunanya. Banyak studi menunjukkan korelasi antara penggunaan cellphone dengan pengembangan atau pembentukan tumor otak. Ada referensinya dari Hardell et al. 2008. Kemudian International Agency for Research on Cancer mengklasifikasikan handphone sebagai possible cause of cancer. Pernyataan semacam ini biasanya mengutip penelitian atau studi tertentu, umumnya berusaha untuk menunjukkan atau menampilkan bahwa argumen ini adalah sesuatu yang kuat dan layak untuk dipercaya. Tapi apa benar demikian? Kita lihat satu persatu. Misalnya di premis yang pertama, IARC mengklasifikasikan handphone sebagai possible cause of cancer. Kemudian premis yang kedua, beberapa studi menunjukkan adanya korelasi antara cellphone use dan tumor otak. Maka kesimpulannya adalah cellphone atau handphone mengandung risiko yang besar bagi penggunanya. Kita perlu melihat misalnya apakah studi ini benar-benar bagus, siapa sampel yang menjadi objek penelitian ini, di mana penelitian ini dilakukan misalnya. Kemudian apakah sampel yang diambil benar-benar representatif misalnya. Kemudian kata-kata korelasi juga sesungguhnya tidak terlalu meaningful karena korelasi itu belum tentu mengandung hubungan causation atau sebab akibat. Kemudian kata possible itu juga berupa kemungkinan yang sifatnya tidak definitif. Jadi bisa saja ada possible yang lain yang lebih kuat menjadi faktor penyebab timbulnya kanker.
Contoh lain misalnya, Yogyakarta adalah tempat yang indah untuk ditinggali. Jogja punya banyak taman dan tempat rekreasi yang memungkinkan kita untuk rileks dan exercise. Jogja punya taman yang punya area hijau yang luas, banyak pepohonan dan bunga-bunga liar. Kemudian Jogja juga punya public library yang berdiri pada tahun 1946 menjadi salah satu library paling tua di Indonesia. Jadi ada beberapa premis di sini bahwa Jogja punya taman dan area rekreasi, kemudian tamannya punya area hijau yang luas, kemudian Jogja punya library yang tua. Maka kesimpulannya adalah bahwa Jogja merupakan tempat yang ideal untuk ditinggali. Tapi ada yang salah dengan argumen-argumen ini. Misalnya, library itu tidak ada hubungannya dengan kesimpulan. Karena tempat yang ideal untuk ditinggali belum tentu berkaitan dengan library. Apalagi zaman sekarang orang tidak terlalu membutuhkan library. Orang secara umum tidak terlalu suka membaca, jadi keberadaan library tidak relevan. Kemudian ketika kita bicara tempat yang enak untuk ditinggali, maka biasanya kita akan mencari faktor-faktor seperti keamanan, ketersediaan transportasi umum, ada pekerjaan atau tidak, kemudian harga komoditas di sana, kemudian pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dengan demikian, bukti-bukti yang ada seperti pieces of evidence yang tidak relevan, bukti-bukti yang jauh sekali hubungannya, yang tidak mendukung kesimpulan yang kita buat. Kemudian, pernyataan lain, misalnya Jogja adalah tempat yang sangat aman untuk ditinggali. Kalau kita jalan-jalan ke kota, maka biasanya kita akan bertemu orang-orang yang friendly dan helpful. Lalu sebuah studi menunjukkan 60% penurunan di perampokan dan pencurian selama beberapa tahun terakhir. Dan tidak ada violent crime, kejahatan dengan menggunakan kekerasan yang dilaporkan tahun lalu. Terlihat sebagai sebuah pernyataan yang baik, tetapi kita perlu uji kembali argumen atau premis yang ditawarkan. Misalnya, kalau Anda jalan-jalan kemudian ketemu orang-orang yang friendly dan helpful, itu tidak ada hubungannya dengan safety. Itu lebih merupakan rasa welcome atau keterbukaan atau keramahan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan keselamatan atau keamanan. Kemudian tidak ada kejahatan kekerasan tahun lalu. Oke, tapi bagaimana dengan tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya? Jangan-jangan di tahun-tahun sebelumnya jumlahnya cukup besar dan tahun ini hanya anomali. Lalu tidak ada violent crimes, tapi bagaimana dengan non-violent crimes, kejahatan yang tidak menggunakan kekerasan seperti penipuan, penggelapan, korupsi, dan seterusnya. Lalu 60% penurunan itu terlihat bagus, tapi 60% dari mana? Kalau 60% dari 10 berarti tinggal ada 4 kasus. Tapi kalau 60% dari 1000 maka berarti masih ada 400 kasus. Kalau 400 kasus dibagi 1 tahun, maka dalam 1 hari pasti terjadi kejahatan berupa pencurian atau perampokan. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bahwa di sini penulis cenderung untuk menggunakan data, menggunakan statistik, dan seterusnya, karena pembaca awam umumnya cenderung lebih percaya bila kita menggunakan data atau angka atau persentase dan seterusnya. Sama seperti di contoh sebelumnya, pembaca cenderung percaya kalau pernyataan itu mengutip hasil studi atau penelitian dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa dipelajari di sini? Yang pertama adalah bahwa kita haruslah mengembangkan sikap skeptisisme tadi
tidak serta-merta mempercayai segala informasi dengan mudah, tapi juga tidak langsung mengabaikan atau membuang informasi tersebut. Kemudian sumber-sumber yang terpercaya seperti jurnal akademik yang bagus atau media yang mempunyai reputasi yang tinggi atau mungkin lembaga pemerintah, beberapa di antaranya misalnya cenderung untuk lebih mudah dipercaya karena mereka sudah berusaha untuk memberikan klaim dan mendukung klaim tersebut dengan data dan informasi yang relevan. Kemudian kita ingin melindungi diri kita dari sesuatu yang tidak akurat. Kita tidak ingin kita dipersuasi atau didorong untuk mempercayai sesuatu kecuali kepercayaan tersebut atau informasi tersebut didukung oleh alasan-alasan yang masuk akal. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu membaca dengan kritis, selalu berhati-hati untuk melihat kesimpulan yang ditawarkan, pastikan bahwa ada urutan logika di dalamnya, bahwa bukti-buktinya akurat dan relevan, dan mendukung pernyataan-pernyataan tersebut. Lalu, sebagai seorang critical thinker, Anda harus selalu men-challenge asumsi Anda sendiri maupun asumsi orang lain. Hanya karena sesuatu itu Anda dapat di internet, atau Anda dapat dari sumber terpercaya, atau Anda dapat dari forward group WA, dan lain sebagainya, tidak serta-merta hal itu berarti benar. Dan bahkan kalau sebuah kesimpulan itu didasarkan pada fakta, tidak selalu berarti bahwa kesimpulan tersebut adalah kesimpulan yang baik. Seperti ilustrasi di sini, Anda mungkin ketika membuka media sosial atau internet akan banyak sekali menemukan meme-meme semacam ini. Tapi apakah benar meme semacam itu bisa dipercaya? Atau jangan-jangan hanya orang iseng yang menempel dan memadu padankan foto atau gambar atau pernyataan quote dan lain sebagainya sehingga terlihat sebagai seolah-olah sesuatu yang benar misalnya. Hal-hal semacam ini yang perlu kita kritisi lebih lanjut. Oke, kita masuk ke exercise lagi. Silahkan Anda pause video ini. Anda bisa lihat atau cari majalah atau koran yang ada di dekat Anda, bisa edisi kapan saja. Kemudian coba identifikasi beberapa kalimat yang didukung oleh fakta. Coba identifikasi beberapa kalimat atau pernyataan yang merupakan opini, tetapi opini yang kuat. Kemudian coba identifikasi beberapa opini yang lemah atau tidak didukung oleh fakta dan informasi yang benar. Silakan di-pause dulu video ini, lakukan exercise-nya, kemudian nanti kita kembali lagi ke sini. Oke, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu argumen, reasoning, dan fallacy. Secara umum, cara kita membangun argumen ada 4. Yang pertama adalah deduktif, yang kedua adalah induktif, yang ketiga adalah abduktif, dan yang keempat adalah analogi. Sebetulnya ada banyak sekali jenis-jenis argumen, tapi saya coba tampilkan yang sederhana saja dan lazim dijumpai. Yang pertama, argumen yang sifatnya deduktif itu sederhana. Kita berangkat dari sesuatu yang sifatnya general menuju kepada sesuatu yang sifatnya spesifik. Kita berangkat dari hipotesis, kemudian masuk kepada pengujian, kemudian sampai pada kesimpulan. Contohnya adalah kalau A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A pasti sama dengan C. Dengan rumus ini, maka hipotesisnya pasti benar, kesimpulannya pasti benar dan nyata adanya. Sebagai contoh, semua mangga adalah buah-buahan, dan semua buah-buahan pasti punya biji, maka mangga pasti punya biji. Argumen semacam ini adalah argumen deduktif. Kesimpulan yang ditarik secara logika benar dan secara realita juga benar. Kalau Anda belah semua mangga yang ada di bumi ini, maka pasti Anda akan menemukan ada bijinya. Sebaliknya, ada argumen yang sifatnya induktif, berkebalikan dari deduktif. Kita berangkat dari sesuatu yang spesifik,
Kemudian kita coba tarik kesimpulan yang sifatnya lebih umum. Jadi rumusnya kita berangkat dari pengujian, kemudian kita melihat kepada data yang ada, kemudian kita tarik kesimpulan dari sana. Induktif ini merupakan generalisasi dari observasi yang kita lakukan. Kita berusaha mengambil kesimpulan dari sesuatu yang spesifik yang disebut sebagai inductive reasoning. Saya punya satu keranjang buah mangga, kemudian saya coba ambil satu di antaranya, ternyata masih mentah. Saya coba ambil lagi yang lain, ternyata masih mentah. Saya coba ambil satu lagi, ternyata masih mentah. Maka saya menyimpulkan bahwa semua mangga yang ada di keranjang ini mentah. Kesimpulan ini bisa secara logika adalah benar, tapi secara realita belum tentu benar. Kalau saya buka semuanya, mungkin saja kita akan menemukan ada mangga yang sudah matang di bawah. Tapi bisa jadi semua mangga memang benar-benar masih mentah. Contoh lain misalnya di premis yang pertama, mangga adalah sebuah buah, kemudian yang kedua adalah keranjang ini berisi buah, maka kesimpulannya adalah keranjang ini pasti penuh dengan buah mangga. Secara logika kesimpulan ini bisa benar, tapi secara realita mungkin saja benar, mungkin saja salah. Dan pendekatan induktif ini walaupun belum tentu bisa menghasilkan kesimpulan yang secara realita benar, tapi saintis bisa memanfaatkan ini untuk membangun hipotesis. Hipotesis ini kemudian nanti bisa kita uji dengan menggunakan pendekatan deduktif. Jadi pendekatan deduktif dan induktif itu sama-sama saling mendukung satu dengan yang lain. Lalu yang ketiga adalah pendekatan abduktif atau ampliative argument. Di sini biasanya kita akan menghadapi sebuah premis atau pernyataan yang belum tentu benar, tetapi dia mengandung kemiripan atau kedekatan terhadap penjelasan yang paling benar. Jadi kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang paling mendekati kenyataan. Misalnya premisnya adalah bahwa Adi pipinya tiba-tiba menjadi merah setelah saya katakan kepadanya bahwa dia naksir dengan Adi. Kemudian kesimpulan yang bisa ditarik di sini adalah bahwa Adi pipinya merah karena merasa malu, karena merasa GR, karena tahu bahwa Dian ternyata naksir kepadanya. Premis ini tidak selalu menghasilkan kesimpulan yang benar, karena bisa jadi ada penjelasan-penjelasan yang lain. Sebagai contoh, mungkin saja Adi sedang mengalami alergi, badannya sedang tidak sehat sehingga mukanya kemerahan. Atau bisa saja dia baru saja kena garuk kucing, sehingga pipinya menjadi merah. Tapi kesimpulan yang coba ditawarkan di sini adalah kesimpulan yang menjadi penjelasan yang mendekati kenyataan atau kandidat kuat menuju kenyataan yang ada. Dan abduktif ini memang tidak didesain untuk secara deduktif menjadi valid. Tapi di dalam kehidupan kita, proses abduktif ini bisa menjadi sangat relevan, bisa menjadi sangat penting, dan membantu kita untuk mengidentifikasi banyak hal. Kalau Anda suka nonton film-film crime scene investigation misalnya, film-film detektif dan lain sebagainya, mereka menggunakan pendekatan yang sifatnya abduktif. Sebagai contoh, di mobilnya Evan ditemukan senjata. Kemudian Evan tidak memiliki alibi pada saat terjadi kejadian. Kemudian Evan ternyata punya motif untuk melakukan pembunuhan. Dan ketika dilakukan uji kebohongan, Evan ternyata gagal. Dari fakta-fakta ini atau premis-premis ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Evan adalah pembunuh yang kita cari. Tapi apakah ini benar atau ini hanya kebetulan saja? Bisa jadi ini memang benar adanya, bisa jadi ini adalah hanya sebuah kebetulan. Abduktif juga bisa ditemukan di sains,
karena abduktif ini bisa membantu kita untuk mengungkap sesuatu yang mungkin belum bisa kita dapatkan penjelasannya atau pembuktiannya saat ini. Sebagai contoh, ketika planet Neptunus ditemukan, sebelumnya para ahli, para astronom sudah melihat kejanggalan atau sudah melihat adanya kemungkinan-kemungkinan bahwa ada planet lain di dekat planet Uranus, dan ternyata sekian ratus tahun kemudian terbukti benar adanya. Abduktif yang baik, teman-teman sekalian, punya 3 syarat. Yang pertama adalah dia harus fit, penjelasannya harus fit dengan apa yang kita miliki. Kemudian semakin fit, maka kesimpulan yang ditarik akan semakin baik. Kemudian abduktif haruslah sederhana, penjelasan yang semakin sederhana itu akan lebih baik daripada penjelasan yang complicated. Lalu yang ketiga adalah thorough, atau kita sudah memastikan bahwa semua bukti-bukti yang relevan sudah ditemukan dan kita telah menggunakan bukti-bukti tersebut sebelum benar-benar mengambil kesimpulan. Abduktif ini berangkat pada kejadian atau fenomena yang tidak memungkinkan kita untuk mendapatkan informasi penuh. Observasi yang kita lakukan mungkin tidak lengkap, tapi dari sana kita berusaha untuk mencari penjelasan yang paling dekat. Dan hal ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membuat semacam hipotesis yang kemudian nanti diuji lebih lanjut dengan pendekatan yang berbeda ketika informasinya tersedia secara luas. Yang keempat adalah reasoning by analogy. Reasoning by analogy adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada kemiripan yang dimiliki oleh dua hal atau lebih. Reasoning by analogy membandingkan beberapa hal yang similar, yang mirip, yang serupa satu dengan yang lain, kemudian membuat perbandingan, comparison. Dari comparison tadi, kita melihat kesamaan-kesamaan yang ada dan kita tarik kesimpulan. Kemudian kita fokus pada kemiripan atau similarity, bukan pada differences atau perbedaan. Rumusnya sederhana, misalnya X seperti Y karena mereka sama-sama punya karakter A dan B. Jadi ketika X punya karakter C, maka Y juga pasti punya hal yang sama. Sebagai contoh, premis 1, Linda seperti Maya. Linda mirip dengan Maya. Premis yang kedua, Linda dan Maya sama-sama berusia 30 tahun. Kemudian premis yang ketiga, Linda sudah menikah. Maka kesimpulannya adalah Maya juga sudah menikah. Kesimpulan ini bisa jadi benar, bisa jadi salah, tapi setidaknya proses analogi ini bisa membantu kita untuk mengungkap fakta-fakta yang baru. Contoh lain, misalnya Adi punya mobil Mercedes tahun 2010 dan mobilnya mahal biaya operasionalnya. Kemudian Bobby juga demikian, punya Mercedes tahun 2010 dan juga perawatannya mahal. Kemudian premis yang ketiga menyatakan bahwa Caca juga punya mobil yang sama. Maka kita akan menarik kesimpulan bahwa mobil Caca juga pasti operasionalnya boros dan mahal, karena sama-sama mobil Mercedes tahun 2010. Bisa jadi benar, bisa jadi belum tentu demikian adanya. Teman-teman sekalian, untuk membangun argumen berbasis analogi, kita harus mengidentifikasi sebanyak mungkin fitur-fitur kemiripan, kesamaan yang ada di antara beberapa hal yang ingin kita bandingkan. Kemudian kita identifikasi persamaan-persamaan tersebut. Kemudian kalau ternyata tidak predominate, maka analoginya menjadi tidak jalan. Kita harus memastikan bahwa kemiripan tadi, likeness tadi relevan dengan kesimpulan, dan yang perlu dicatat lagi adalah bahwa kita harus modest. Kita tidak boleh lebay, kita tidak boleh memaksakan analogi terlalu jauh. Sebagai contoh, kita menganalogikan atau berusaha mencari kesamaan antara mobil dengan pesawat terbang. Kita menyimpulkan bahwa mobil bisa terbang karena dia punya fitur yang sama dengan pesawat.
dia punya engine, dia punya tempat duduk, dia punya kaca jendela, dan seterusnya. Tapi analogi ini adalah analogi yang tidak modest. Analogi ini adalah analogi yang dipaksakan, tidak fokus pada similarities, dan kesamaan tersebut tidak relevan dengan kesimpulan yang ingin kita coba tarik. Oke, sekarang kita lakukan exercise lagi. Silakan teman-teman pause video ini, kemudian coba teman-teman buat paling tidak dari 4 argumen itu 1 atau 2 contoh masing-masing yang menunjukkan argumen yang sifatnya induktif, argumen yang sifatnya deduktif, argumen yang sifatnya abduktif, dan argumen yang bersifat analogi. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke slide ini. Oke, yang penting juga adalah bahwa banyak sekali logical fallacies yang sering kita temukan. Setelah tadi teman-teman melihat atau membandingkan antara fakta dan opini, kemudian teman-teman sudah melihat tentang proses pembuatan argumen dengan cara abduktif, deduktif, induktif, dan analogi, dan seterusnya. Maka di tahap selanjutnya teman-teman perlu mengenali fallacy yang mudah dijumpai, yang lazim dijumpai. Misalnya strawman fallacy. Strawman fallacy ini berusaha menyederhanakan suatu argumen untuk membuat argumen tersebut mudah untuk dipatahkan. Jadi kita tidak berupaya untuk membuka argumen yang ada, tapi hanya fokus pada satu hal yang sifatnya superficial, dan dari situ kita serang pendapat tersebut. Kemudian bandwagon fallacy, misalnya dengan semakin banyak orang yang sepakat dengan suatu hal, maka kita berupaya untuk memastikan bahwa hal tersebut juga benar adanya. Jadi kita berusaha membangun validasi dengan cara ikut-ikutan apa yang diakui oleh banyak orang. Hal ini lazim dijumpai di periklanan atau di marketing. Misalnya Anda mungkin sering ketemu bahwa sekian persen penduduk Indonesia menggunakan produk ini. Apakah produk ini adalah produk yang terbaik? Belum tentu, tetapi produk ini memang punya market share yang paling tinggi bila dibandingkan yang lain. Tapi hal itu tidak menjadi validasi bahwa produk ini lebih baik bila dibandingkan dengan produk yang lain. Lalu appeal to authority. Seringkali kita jatuh atau percaya pada seseorang yang punya otoritas, walaupun pendapat yang disampaikan mungkin tidak selalu berhubungan. Hal ini juga lazim dijumpai di periklanan. Misalnya iklan pasta gigi ditawarkan oleh atau disampaikan oleh seorang dokter gigi. Hal ini membuat produk ini terkesan lebih legitimate dan membuat seolah-olah produk ini memang benar-benar adanya karena disampaikan atau diberikan testimoni oleh seorang expert. Lalu false dilemma fallacy. Hal ini adalah upaya untuk menyederhanakan sebuah masalah menjadi dua hal yang saling bertolak belakang, dan dua hal ini kemudian berusaha untuk di corner pada satu isu tertentu. Sebagai contoh, sekarang kita sedang menghadapi situasi yang gawat. Pilihannya cuma dua, menaikkan subsidi atau negara ini bubar. Dua hal itu berusaha untuk membuat ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Seolah-olah kalau kita tidak mengambil salah satu pilihan ini, maka negara ini benar-benar akan bubar. Padahal bisa jadi masih ada beberapa alternatif lain yang bisa kita lakukan. Kemudian ada juga hasty generalization dan slothful induction. Dua hal ini sebenarnya saling bertolak belakang. Jadi hasty generalization adalah upaya melakukan generalisasi berdasarkan bukti yang tidak lengkap, bukti yang tidak kuat. Sementara slothful induction adalah upaya untuk memberikan atribusi kepada sebuah kejadian atau sebuah insiden yang sebetulnya tidak relevan dengan kesimpulan yang ingin kita buat.
Selanjutnya adalah correlation dan causation fallacy. Di sini kita gagal untuk membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Tadi sudah kita sampaikan di contoh tentang studi pada mobile phone dan tumor otak. Jadi ada dua hal yang bisa saja saling berhubungan atau berkaitan, tapi ada juga beberapa hal yang mungkin tidak hanya saling berkaitan tetapi menjadi hubungan sebab akibat. Lalu ada juga anecdotal evidence. Di sini kita berusaha mengambil bukti yang sifatnya anekdotal. Berusaha mencari bukti-bukti yang hanya mendukung kesimpulan yang ingin kita ambil. Walaupun bukti tersebut konyol dan sebetulnya tidak sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian ada juga Texas Sharpshooter Fallacy. Jadi di sini kita berusaha untuk mengambil data atau informasi secara cherry picking, hanya memilih yang sesuai dengan atau yang mendukung kesimpulan kita. Bukan semua informasi yang ada kita sajikan. Ada sangat banyak logical fallacy yang lain. Anda bisa googling, Anda bisa cari di internet, Anda bisa buka di Wikipedia atau di yourlogicalfallacies.com. Sebagai latihan, Anda bisa coba identifikasi salah satu atau beberapa fallacy yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian silakan Anda coba buat kalimat yang menunjukkan atau contoh yang menunjukkan adanya fallacy tersebut. Silakan di pause dulu video ini, kemudian nanti kita kembali lagi dengan pembahasan yang lebih lanjut. Oke, kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu writing. Writing adalah bagian yang cukup penting ketika teman-teman nanti melakukan penelitian, menulis tesis misalnya, karena proses menulis itu bukan proses yang mudah. Seolah-olah seringkali kita merasa bahwa kita sudah paham, kita sudah punya informasi di kepala kita. Tapi ketika kita coba tuangkan di kertas atau ketika kita coba ketik di komputer, maka apa yang muncul bukanlah sesuatu yang mudah untuk dibaca. Dan dari situ Anda mulai sadar bahwa ternyata thinking itu bukan writing. Thinking itu tidak selalu relevan dengan writing. Kalau tulisan Anda buruk, bisa jadi bukan karena Anda tidak bisa menulis, tapi memang karena proses berpikir Anda ada yang salah. Kalau menurut Hyman Rickover, nothing so sharpens the thought process as writing down one's argument. Jadi dengan menulis sebetulnya bisa membantu kita untuk menuangkan atau mempertajam pemikiran yang kita miliki. Weaknesses overlooked in oral discussion become painfully obvious on the written page. Jadi ketika kita berdebat secara lisan, seolah-olah perdebatannya sudah mengarah pada kesimpulan tertentu misalnya. Tapi ketika kita coba tuangkan dalam bentuk tulisan, baru kita sadar, oh ya ternyata ada loophole di sini, ada salah di sini, dan seterusnya. Jadi writing itu sebetulnya tidak hanya sekedar sebuah produk intelektual, tetapi merupakan bagian proses berpikir. Kalau tulisan Anda jelek, bisa jadi bukan karena skill menulis Anda yang jelek, tapi proses berpikir Anda yang belum baik. Di contoh kasus Amazon, perusahaan ini melarang karyawannya untuk membuat slide dalam bentuk PowerPoint. Karena menurut Jeff Bezos, PowerPoint itu mudah bagi penyajinya, tapi sulit dipahami oleh audiens. Sebaliknya, Jeff Bezos meminta orang-orang untuk menulis dokumen sepanjang 6 halaman, apa yang akan dilakukan, apa yang mau didiskusikan, dan seterusnya. Kemudian, tulisan tadi dibagikan ke peserta rapat. Setelah semua peserta rapat mendapatkan dokumen tersebut, memikirkannya, merenungkannya, baru nanti rapat dimulai untuk mendiskusikan apa yang sebelumnya sudah ditulis. Jadi menurut Jeff Bezos, writing is hard for the presenter, tapi easy to pada reader. Oke, seorang critical thinker pasti bisa menulis dengan baik, karena sekali lagi kalau cara berpikirnya lurus, maka tulisannya juga pasti akan baik.
Saat Anda menulis sesuatu, Anda ingin mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang topik yang Anda akan tulis. Jadi jangan tulis topik yang Anda tidak kuasai, jangan tulis topik yang Anda tidak punya sumber informasi pendukungnya. Pastikan bahwa Anda punya informasi yang relevan, yang akurat, yang present, yang terbaru, sehingga bisa mendukung argumen atau pernyataan yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Tulisan yang buruk biasanya karena kata-katanya salah, frasenya salah, kalimatnya salah, kemudian urutannya tidak sesuai, paragrafnya tidak solid, dan bisa jadi semua yang Anda tulis ya memang tidak ada bunyinya. Dan untuk itu kita perlu belajar untuk membaca dan menulis setiap hari, karena membaca dan menulis itu nampaknya dua hal yang sangat berhubungan erat. Kalau Anda semakin banyak membaca, maka kosakata Anda paling tidak akan semakin kaya. Dan tulisan Anda pada akhirnya juga pasti akan semakin meaningful. Kemudian latihan ini juga diperlukan supaya Anda punya jam terbang, supaya Anda punya tulisan yang dari waktu ke waktu akan semakin baik. Nah, sebagai contoh, teman-teman sekalian, ketika Anda akan menulis sesuatu untuk assignment, untuk tesis, dan lain sebagainya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, coba cari dulu masalah apa yang ingin Anda ulas di dalam assignment tadi atau di dalam tesis ini. Kemudian fokus pada problem yang Anda ajukan, pada research question yang Anda buat. Lalu coba Anda kemas itu semua, kegalauan Anda, pemikiran Anda, ke dalam pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya elegan, yang kompleks tapi tetap menarik. Bagian ini biasanya menjadi bagian yang paling sulit pada saat Anda melakukan penulisan tesis. Lalu Anda kumpulkan sumber daya yang ada, informasi yang ada, lalu mulailah Anda tulis, coba pertajam pemikiran Anda dan tulis saja. Jadi Anda tulis sekarang, editnya nanti belakangan. Kalau tulisan ini diminta untuk misalnya 4 atau 5 paragraf begitu, maka pertama-tama Anda harus buat dulu 4-5 paragraf kalimat yang merupakan ringkasan dari argumen atas tulisan Anda. Kemudian dari 4 atau kalimat tadi Anda pisahkan, Anda kembangkan menjadi paragraf tersendiri. Dan pastikan bahwa masing-masing paragraf itu bisa berdiri sendiri. Dan semuanya nanti setelah ditulis akan menjadi satu kesatuan yang komprehensif dan concise. Setelah itu teman-teman sekalian silakan Anda tinggalkan tulisan Anda, draft Anda. Biarkan saja mungkin sehari semalam begitu, baru keesokan harinya Anda coba baca lagi, Anda coba perbaiki lagi. Dari situ Anda akan mendapatkan tulisan yang benar-benar crafted, tulisan yang benar-benar dikemas dengan sangat baik. Lalu selanjutnya pertimbangkan untuk menggunakan kata-kata yang elegan, yang sesuai dengan pernyataan yang ingin Anda sampaikan kepada pembaca. Dan proses ini bukan sekali jalan langsung berhenti, selesai, tapi Anda mungkin harus melakukan trial error, Anda harus coba lagi, dan seterusnya. Oke, sampailah kita ke bagian yang terakhir, yaitu what's next. Di sini teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pada akhirnya kita akan fokus pada the power of thinking, kekuatan pikiran kita. Jadi yang lebih penting adalah how to think, bukan what to think. Jadi bagaimana Anda berpikir, bagaimana Anda membuat kesimpulan, bagaimana Anda berargumen, itu jauh lebih penting daripada apa yang Anda sampaikan. Maksudnya adalah tidak peduli Anda belajar ekonomi, Anda belajar manajemen, Anda belajar yang lain, tapi sesungguhnya yang lebih penting adalah bagaimana cara Anda memikirkan subjek-subjek tersebut. Kemudian critical thinking itu mengajari kita untuk mempertanyakan sesuatu, melihat atau menguji kembali setiap argumen, setiap pemikiran yang ada, dan secara kritikal mengidentifikasi kebohongan, mengidentifikasi hoax, mengidentifikasi omong kosong.
Critical thinking juga membantu kita untuk menyadari bahwa kita juga bisa salah dan nggak ada masalah dengan itu. Sebuah ide tidak perlu kita pegang sampai kuat-kuat sampai kita mati. Bahkan gagasan atau ide yang kita miliki mungkin bisa kita revisi, mungkin bisa kita perbaiki lagi karena seiring berjalannya waktu, pemahaman kita atas suatu hal pasti akan meningkat. Sebagai contoh, dulu Stephen Hawking pernah menulis sebuah paper, kemudian beberapa tahun kemudian dia menulis paper untuk membantah paper dia sebelumnya. Jadi dia menggugurkan argumen dia sendiri. Dan it is okay, dan it is absolutely liberating, membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih nyaman, ya sudah santai aja. Daripada kalau kita harus memegang kuat-kuat prinsip atau pendapat kita sendiri. Kemudian critical thinking juga membantu kita untuk melihat dunia ini dengan lebih bijaksana, menyadari bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, sehingga kita harus rendah hati, kita harus reseptif, harus open-minded, dan mungkin akan mengalami atau harus merasakan salah, tapi nggak masalah karena itu adalah pengalaman hidup yang sifatnya transformatif. Dan yang perlu diperhatikan teman-teman sekalian adalah bahwa Anda harus menerapkan ini semua. Anda harus coba berlatih untuk berpikir secara kritikal. Berpikir saja susah ya, apalagi memikirkan sesuatu yang kritis, memikirkan suatu masalah yang besar. Bahkan membayangkannya saja sudah membuat kita pusing. Tapi sebuah ilmu, sebuah pengetahuan tidak akan berguna kalau Anda tidak menerapkannya, kalau Anda tidak mempraktekannya. Dan semakin Anda sering mempraktekannya, maka semakin mudah juga bagi Anda untuk melakukan hal itu. Yang juga perlu diperhatikan, Anda harus bersedia untuk menjadi full, menjadi pemula, menjadi newbie. Karena ketika kita mencoba belajar tentang satu hal, kita pasti akan mulai dari nol. Kita akan menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, tapi seiring berjalannya waktu, nanti kita akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dari latihan yang kita lakukan. Kalau kita stay pada tempat kita, pada ilmu kita yang ada, maka kita mungkin akan aman dalam jangka waktu tertentu. Tapi seiring berjalannya waktu, pasti kita akan dimakan perubahan. Dan berhentilah untuk melihat video-video lucu di internet atau mengumpulkan memes yang ada di internet, mulailah untuk mempraktekkan berpikir secara kritis. Kalau kata Carl Jung, thinking is difficult, that's why most people judge. Jadi sekali lagi berpikir kritis itu susah, tapi kalau tidak diterapkan, tidak dicoba ya Anda selamanya tidak akan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak paparan ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekurangan. Bila ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.